Selamat siang ini. Ngapunten nggih ganggu waktunipun. Momennya pas ulang tahun Pesut Kediri nggih. KPC siap-siap. Mungkin dari awal Om Huda ini. Ini apa tentang konten supaya merek mobil Eropa ini, singa Eropa bisa dikenal para generasi muda ini pripun, Pak? Ya, yang pertama kami pemilik Peso sendiri harus memelihara Pesonya dengan baik gitu, para pemiliknya. Sering dipakai, mengenalkan. Kalau jarang dipakai, gimana orang tahu ada mobil Peso di jalan gitu. Sering ngadain event yang menarik. Kemudian bikin dokumentasi yang bagus. Karena anak muda sekarang kan lebih ke audio, video gitu ya, visual gitu. Iya, harus menguatkan di sana. Dan kita sekarang memang sadar banget bahwa hal seperti itu penting. Jadi kita sekarang mencoba. Bahkan dalam kepengurusan Forum Komunikasi Peso Indonesia itu ketua bidang komunikasi dan digitalnya yang bertanggung jawab terhadap konten di FKPI itu anak muda umur 22 tahun gitu. Mungkin saling penasarannya, Pak. Iya, memang yang paling muda itu dari orang tua gitu ya. Biasanya kalau ya kayak Om Sony ini juga putranya tertarik Peso, ya itu paling muda dari bapak ke anak, dari kakek ke bapak ke cucu, kakek ke anak ke cucu. Ya itu sekarang masih seperti itu. Jadi anak-anak muda yang di Peso itu biasanya orang tuanya punya Peso. Nanti anak-anak muda itu akan ketok tular ke teman-temannya. Om Huda ini, oh ya, perkenalkan Pak. Om Huda ini domisilinya mana Pak? Saya di Surabaya. Oh di Surabaya? Iya. Kalau mungkin ingin lebih dekat mengenal Om Huda ini, IG-nya aktif ya? IG medsosnya? Iya. Iya. Om Huda ini ketua apa? FKPI, Forum Komunikasi Peso Indonesia. Jadi dari mulai seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan. Selama ini komunikasinya di grup-grup WA atau ada konten khusus di YouTube atau gimana? Kita baru punya di IG. Oh di IG. Ada fkpi.id. Nanti saya cantumkan di link video di bawah. Iya itu. Silakan belajar tentang Peso. Kita akan bantu. Bahkan kita akan bantu mulai dari awal kalau ada teman-teman yang berminat mencari mobil Peso karena pencarian itu penting. Nanti kita bisa ngasih informasi mobil mana yang bagus. Kalau kita salah ngambil mobil, nah itu rezekinya Om Sony nanti bengkelnya. Jadi seperti disampaikan Om Gigi tadi, sebenarnya mobil Peso ya sama dengan mobil lain, cuma emang engineer-nya itu kadang-kadang logikanya beda dengan yang kita selama ini mengenal mobil Jepang itu. Dari apa cuaca Eropa sama Asia itu kan pembawaan dari karakter mobil sangat beda sekali nggak? Iya betul. Dan apa? Mereka kan memprioritaskan ini kalau mobil Eropa, Peso terutama memprioritaskan kenyamanan, penampilan. Kadang-kadang untuk nyaman itu mereka membuat teknologi yang sedikit unik gitu, karena mengejar nyaman. Ya kadang-kadang menaruh parts engine itu yang selama ini kita lihat mobil Jepang gitu, ini beda gitu. Mobil kadang-kadang naruh, nggak usah jauh-jauh aja contoh. Naruh ada mobil Peso, tombol klaksonnya itu di samping.
bukan disetir gitu. Jadi pencet itu kan kadang-kadang buat ayo hal sederhana. Kan saya sendiri, saya pencet tengah nggak taunya di samping. Iya, dikiranya mati gitu kan. Ya itu contoh kecil ya, ini banyak gitu, naruh tombol power window, naruh tombol lampu, itu beda mereka. Saya juga Rata-rata konsumen di Indonesia kan taunya mobil yang spare partnya mudah itu yang gampang dirawat. Ya. Tapi belum tentu kenyamanan itu didapatkannya. Iya ya. Tapi kalau sudah merasakan mobil Eropa mungkin akan tahu sensasinya ya. sebenarnya sama aja ya kalau kita bicara mobil Peugeot yang tahun 80-an dengan mobil Jepang 80-an, itu kan udah levelnya mobil hobi. Kita punya mobil katakanlah mobil Jepang tahun 80-an. Ya nggak semudah mobil Jepang yang tahun 2020 gitu. Jadi membandinginya ya kalau mobil Peugeot tahun 80-an ya dengan mobil Jepang 80-an. Itu sama-sama spare part-nya langka pasti. Tapi kalau mobil kualitas baru mau bisa diadu. Kalau iya, yang kalau tua-tua mobil itu. baru ya sama mobil barunya jangan bandingin 206 dengan Honda Brio kan nggak bisa karena tahunnya udah beda. Yang terjadi adalah orang membandingkan 206 dengan Brio gitu atau dengan Honda Jazz yang tahunnya beda ya. Bandingkan dengan tahun yang sama. Semoga dengan eksisnya komunitas dan forum-forum komunikasi Peugeot bisa membantu para pemula ya yang ingin mendalami. Selain soal kenyamanan juga, ini Om Sony juga membuktikan dengan kecelakaan di tol nggak ini ya, dengan nggak luka. saya sama Om Anas itu Kecepatan berapa itu ya? 140 Itu 40 mobilnya melintir gitu ya. aqua planning. Om Sony nggak di ini ya, tol itu nggak luka sama sekali. Padahal nggak ada airbagnya ya. Ada airbag. Itu saya pakai 307 waktu itu. Ada lagi yang disampaikan Pak? Sampun, nanti Om Sony bisa menceritakan betapa amannya mobil ini. Kita beralih ke Om Sony. Siap, terima kasih Om Sony bisa meluangkan waktu di acara ulang tahunnya Peugeot Kediri ya. Kebetulan dengan ketuanya Om Sony ya. Oh, siap. Saya dulu pernah sempat calling jenengan pas ada trouble 405 di Mas Darta sama Mas Ruki. Mungkin dengan konten ini lebih dekat lagi dan untuk para viewer pengguna Peugeot supaya bisa lebih lebih mengetahui pengalaman apa saja yang sudah dirasakan Om Sony. Ya seperti yang Om Huda tadi sampaikan, tadi kan saya pernah pakai Peugeot, terjadi accident seri 307 SW. Waktu itu ya ada accident di tol Jombang waktu itu. Di tol Jombang kita waktu itu hujan agak deres, hujannya lumayan deres dan kebetulan saya posisi digantikan sama rekan Om Anas yang kebetulan saya pernah terjadi accident di tol Jombang waktu itu kurang lebih tahun 2018 kalau nggak salah. Itu kejadian saya kebetulan pakai 307 SW. 307 SW ya. Iya. Itu mengalami aqua planning di tol. Aqua planning itu apa? Genangan air ada genangan air di tol kebetulan kita terjadi slip karena bannya nggak napak ke aspal jadi akhirnya dengan kecepatan sekitar 140 waktu itu kita tergelincir masuk ke gorong-gorong yang sebelah tengah itu. Kita sampai itu sendiri Om? Kita berdua, kebetulan sama Om Anas itu. Itu Om Anas kita tergelincir masuk ke drainase di tengah itu. Terus kita sampai mobil melompat ke arah lawan arus. Kebetulan ada guardrail di situ, kita numbuk ke guardrail
kita kembali masuk lagi ke paritnya situ. Jadi sempat terbalik motornya. Alhamdulillah enggak terbalik, cuma dia tergelincir muter ya. Dan sampai bumper sama lampu itu lepas ya? ke seberang, ke jalur seberang. Itu dengan kecepatan sama sekali istilahnya nggak ngerem itu karena kondisi kita kecepatan tinggi, kecepatan apa itu nggak bereaksinya nggak langsung ya. Karena nggak dikira-kira kalau ada genangan air waktu itu karena di tol kan posisi kita, asumsi kita nggak ada genangan air gitu. Iya. Jadi Itu. dengan pengamanan yang super canggih ya? Ya, alhamdulillah. Padahal itu tahun berapa itu Pak? 2018. Mobil tahun Mobilnya tahun 2003. 2003 ya? 2003. Itu dan waktu itu ditolong sama krunya tol ya. Itu ternyata pada hari itu terjadi aquaplaning itu 3 mobil termasuk saya itu. Yang 2 mobil semua ada korbannya. Tapi alhamdulillah masih alhamdulillah untuk saya sama sekali tidak ada lecet sama sekali. Ya alhamdulillah airbag bekerja ya, dan posisi velg saya juga pecah yang satu. Mungkin nanti ada foto ya, foto kenangan nggak ada? Insya Allah foto ada. mobilnya. Ada, masih ada waktu itu, foto kenangannya masih ada itu. Itu. Dan alhamdulillah sampai kita towing pulang ke rumah, kita alhamdulillah sehat. Semua. Jadi tidak diragukan Selamat lagi semua. untuk safety-nya Untuk besok keamanan memang saya kira bisa diandalkan untuk besok. diandalkan. Berarti Bang yang mobil-mobil baru masih tidak. Itu ya. Untuk saya bodi pakai nggak bodi. terlalu rusak parah ya? Bodi cuma sebelah depan, sebelah kiri. Sebelah kiri. Yang apa itu? Yang pesok. Kebetulan bempernya yang pecah. Terus untuk spakbor, karena spakbor itu sekarang sudah pakai plastik ABS ya. Jadi dia cuma nggak pesok, jadi dia kena benturan kembali lagi bisa utuh lagi, setelah kayak gitu, nggak pesok gitu. Ya terus mungkin bagi pemula kayak seperti saya ini, Nggih. ya tempatan jenengan kan bengkel gitu. Nggih. Terus orang awam memang menganggap Peso ini itu apa? Mobil yang overheatan itu pripun gitu. Leres nopo Ya. mitos nih. Tapi Memang memang kalau karena- salah perawatan ya rata-rata mobil. Ya seperti itu memang, kalau ya terutama yang lama-lama ya, itu kan memang karakternya Peugeot itu kan diproduksi dari Perancis, dari Eropa. Gitu. Di sana cuaca daerahnya kan dingin. Dingin ya, Nah, makanya mesin itu di setting, kerjakan, diproduksi itu suhu kerjanya dibikin tinggi karena di daerahnya sana dingin itu daerah dingin. Jadi masuk Indonesia ini karena build up ya, kebanyakan yang tahun lama itu apa adanya dari sana. Jadi karakternya di sini karena daerahnya panas, dulunya panas, tropis. Jadi akhirnya kebanyakan overheating. Itu sebenarnya bisa diakalin juga itu dengan dipercepat, istilahnya diawalkan ya. Untuk kipasnya, fan-nya itu bisa teratasi, itu aja. Rata-rata biasanya di suhu 90 baru Ya, bekerja ya, banyak kalau itu. bawaan orinya Sekitar Peso ya. 90-an ya, 88 itu suhu kerjanya. Kalau mobil-mobil Jepang, Korea itu kan suhu kerjanya di sekitar 70-an. Ya. Jadi kan terpautnya tinggi. Jadi mungkin itu cuma butuh sentuhan saja ya. Iya. Penyesuaian. Sebenarnya kalau sudah tahu karakternya gitu, cuma tinggal itu aja. Mungkin bisa disampaikan untuk Om Sony bengkelnya Om. Nggih.
di alamatnya di mana, Om? Kediri saya, Kediri Jalan Sunan Ampel, Siap. Gang 2 nomor 32. Nanti saya cantumkan di bawah ini kalau nanti para viewer, para pengguna Pesut ingin bersilaturahmi ke bengkelnya Om Monggo, Sony. nggih. Siap, siap. Saya dekatnya kampus UIN Kediri. Nanti di acara di Batu hadir, Om? Insya Allah hadir di Pukfest Batu nggih. Terima kasih. Insya Allah saya usahakan hadir. Mungkin ada lagi yang disampaikan Ya Untuk untuk para pecinta sesama Pesut. pengguna Pesut mungkin monggo kita guyupkan untuk persahabatan silaturahmi dengan acara-acara yang ada itu bisa dihadiri, jadi keguyupannya itu terasa gitu. Jadi antaranya seperti ini tadi ulang tahun ya, alhamdulillah bisa dihadiri dari teman-teman Jombang, Surabaya, dan Sidoarjo. Iya. Ini. Terima kasih Om Sony atas Sama-sama. masukannya di konten ini. Semoga nantinya para pecinta komunitas ini makin banyak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.